Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Betapa agung, betapa mulia, betapa besar kasih-Mu bagi kami. Tak dapat dibandingkan dengan apapun, dengan kemewahan, dengan keindahan, dengan kemuliaan yang manusia alami, kecuali kasih Allah yang menerima, yang mencintai, yang memberikan diri, yang menyelamatkan dan membebaskan. Semoga kami mengalami Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kami, mendengarkannya dan menjadi saksi pewartaan kepada semua orang. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kita berhadapan dengan realitas yang sungguh agung dalam iman, harapan, dan kasih kita. Kita masuk dalam salah satu inti dari kekatolikan, kekristenan kita. Tritunggal Maha Kudus. Karena kita menjadi tahu siapakah Tuhan itu. Tuhan itu bukan anonim, bukan tanpa nama, bukan tanpa bentuk, bukan tanpa nggak jelas, tapi Allah itu jelas. Allahnya orang Katolik adalah Allah pribadi yang bisa kita berdialog. Kita bisa bicara, dia mendengarkan, dia bicara, kita mendengarkan. Pribadi yang menerima, mencintai, bahkan lebih daripada itu memberikan sesuatu yang berharga dan perlu dan penting untuk kemanusiaan kita. Dia tak akan meninggalkan kita satu peser pun, sedetik pun, sekejap pun. Dia tidak menjadikan kita sebagai yatim piatu, tapi sebagai pribadi yang dihargai, yang dicintai, yang diterima. Bahkan diangkat menjadi lebih tinggi sebagai anak, sebagai putra. Inilah anugerah yang tak terhingga yang Tuhan berikan kepada kita. Pewahyuan, pernyataan diri Allah, siapa Allah itu. Secara jelas, secara konkret, secara nyata. Kalau orang bilang Allah Akbar, Allah besar, Allah agung mulia, tapi Allah yang seperti apa? Saya dalam tanda petik agak kaget juga ketika dikatakan bahwa di dalam agama Hindu ada 33.000 Allah yang mereka anggap sebagai dewa. Bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Karena itulah ketika tidak ada pewahyuan dari Allah sendiri menyatakan diri kepada manusia. Manusia tak mampu mengerti Allah. Allah itu begitu luas, begitu besar, begitu mulia, tak terjangkau oleh kata-kata, oleh pikiran, maka di spiritualitas tertentu, Jawa atau Batak atau Madura atau Sunda atau manapun suku, mereka mencoba mencari Allah dan mencoba menemukan Allah yang seperti itu. Tapi pasti berbeda satu sama lain. Pasti ada kekeliruan dan kesalahan ketika mencoba mencari Tuhan. Mereka menganggap sesuatu yang jelas-jelas berbeda, yang jelas-jelas tidak sama dengan apa yang kita miliki. Bahkan dulu orang mengorbankan seorang manusia, dikorbankan, ya, seperti pengalaman dalam diri Abraham ketika dia diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak. Tuhan mengatakan jangan, aku akan memberikan, lalu diberikanlah ya, domba, ya, yang kemudian nanti menjadi simbolisme dari Kristus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya dalam Tritunggal Maha Kudus? Tuhan mewahyukan siapa sebetulnya Allah. Who is God? Siapa Allah itu? Dan ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental ketika Allah itu tidak hanya jauh tapi dekat, berada di hatiku, di diriku. Lalu kita mengerti siapakah Allah itu dan kita bisa melihat dalam diri Yesus. Dan kita tahu dalam kitab suci, terutama dalam Injil dan seterusnya, itu menunjukkan siapa Yesus, siapa Allah itu, siapa Roh Kudus. Dan itu pewahyuan itu adalah pewahyuan
Artinya mewahyukan, Tuhan mewahyukan diri kepada kita. Bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan mewahyukan diri kepada kita. Maka sikap kita adalah menerima, mencintai, bersyukur, merasakan, mengalami. Nah dari situlah kemudian kita menjawab. Berupa iman, berupa tindakan, berupa kasih, berkeharapan. Iman, harapan, dan kasih itu adalah anugerah, tetapi jawaban juga dari manusia kepada Tuhan, kepada sesama. Allah yang kita imani, Allah yang penuh kasih sayang, Allah yang adalah Bapa, Allah yang care, Allah yang memberikan diri, Allah yang membuat kita bebas, Allah yang membuat kita damai, Allah yang membuat kita sukacita, Allah yang membuat kita bahagia. Tak terkirakan. Jadi proses apa? Bagaimana cara kita menerimanya? Terima saja. Akui, duduk, diam, terimalah Tuhan Yesus, terima kasih. Lihatlah hidup kita sendiri. Kita mengalami itu, kita olah, lalu kita bersyukur membalasnya dengan mencintai sesama, beriman, kita berdoa, kita bersyukur, kita berterima kasih. Ya. Lalu Tuhan mengendaki aku seperti apa? Lalu dengan menjawab itu, peranku itu seperti apa? Anda sebagai siapa saja, sebagai bapak, sebagai ibu, prodiakon, siapa saja, itu bentuk dari jawaban kita atas kasih Allah. Dan harus ada berguna, saya bermanfaat, bermakna bagi orang lain, itulah bahagia. Jadi kita tidak perlu mencari bahagia. Ketika kita mencari bahagia, kita tidak dapat bahagia. Tetapi ketika saya memberikan diri kepada orang-orang di sekitar kita, orang yang menderita, kita menjadi bahagia dengan memberikan diri. Saya sebagai pastor memberikan hidup saya kepada Tuhan, kepada gereja, kepada sesama. Dan itu membuat saya bahagia. Dan itu jadi kebahagiaan itu bukan kita cari, tetapi apa yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh bagi orang lain, bagi Tuhan, bagi gereja, bagi sesama. Itulah kita bahagia. Jadi jangan mencari aku mau bahagia. Enggak akan ketemu. Ya, enggak akan ketemu. Bahagia itu adalah suatu pemberian diri kepada orang di sekitar kita, terutama orang yang kecil, orang yang menderita. Siapa orang kecil menderita? Paling dekat adalah keluarga kita. Suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, cucu Anda. Ya. Lalu lebih luas lagi, kalau kita bisa lebih luas dari rumah kita, kepada orang miskin, kepada orang menderita, kepada orang susah, kita kunjungi, kita datangi, kita hibur, kita kuatkan. Mungkin kita juga bisa membantu secara finansial. Itu semua adalah bagian dari jawaban cinta kita kepada Tuhan. Jadi seperti itulah sebetulnya hidup kita, kalau kita mau bahagia. Dan kita memberi dengan sukacita karena kita diberi dengan sukacita, dengan kerelaan dan keikhlasan. Semoga hal Tritunggal ini menjadi sesuatu bentuk dari kasih kita, ya, kepada Allah, kepada sesama, ya, supaya kita bahagia, supaya kita damai. Dan ini semua yang kita lakukan adalah benih kita nanti kita sampai ke surga. Apa yang kau lakukan untuk orang-orang kecil, kata Yesus? Orang menderita, orang sengsara, orang di penjara, orang yang tidak diperhatikan, itulah yang menjadi ukuran dari indikasi bahwa kita bisa sampai ke surga. Karena itu yang dilakukan Tuhan bagi kita. Semoga Anda dan kita semua berbelas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati Anda. Semoga kasih Tuhan yang begitu besar, betapa besar kasih Allah. Mari kita syukuri, kita terima, kita renungkan, kita hayati. How great God is. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,